Oke, selamat siang teman-teman. Ini lanjutan dari yang tadi. Kita di sini mau bahas untuk bagian koneksi database ya. Nah, untuk koneksi database kalian perlu MySQL ya. Kemarin kalau nggak salah gue udah kasih ya. Nah, kalian download nih MySQL. Biasanya kalian downloadnya via XAMPP. Nah, itu di XAMPP-nya dia kalau nggak salah dia ada PHP My Admin. Kalian bisa akses di kalau nggak salah di sini linknya nih. localhost/phpMyAdmin. Kalian masuk, nanti kalian tinggal bikin database nya gitu. Kalau udah, kalian setelah kalian masuk nih kalian klik new di sini. Terus kalian bikin nama database nya. Kalau ini kan gue kan mau bikin database tentang buku. Nah, gue bikin namanya perpustakaan gitu ya. Oke. Kalau udah, kalian tinggal bikin tabelnya ya. Oke. Terus nama tabelnya gue bikin books. Kalau udah, terus gue pengen nambahin beberapa kolom nih. Nah, pada database kolom yang paling penting itu kolom ID ya, supaya setiap row itu mempunyai identifier ya, sesuatu yang dapat diidentifikasi pada yang unik gitu, pada tabel itu, kepada baris itu, agar baris kedua baris itu nggak ada yang sama gitu, memiliki ID yang sama. Nah, kalau di sini gue pakai kolom ID, tipe datanya integer, terus kita mau dia jadiin dia primary key ya. Nah, ini kalian klik yang A ini. Kalau kalian klik nanti jadi primary key. Nah, AI nanti tujuannya dia akan otomatis setiap kali row itu dibuat nanti dia akan masukin ID-nya otomatis gitu. Jadi kalian nggak usah masukin ID, ntar MySQL nambahin sendiri. Kalau udah, kalian tinggal tambahin lagi beberapa kolom ya dalam books. Nih gue pengen nambahin name ya, nama dari bukunya itu. Value nya 255 aja, maksimal 255 untuk varchar. Gue masukin 255. Terus sudah, terus lagi author ya. author gue juga masukin varchar dengan tipe value 255. Terus add. Nah, ini gue pengen bikinnya tipe datanya timestamp ya. Timestamp tuh mirip kayak datetime tuh, kalau kalian arahin tuh kalian kelihatan deh ya. Timestamp itu dari tahun 1970 sampai 2038 ya range-nya. Lebih dari itu nggak valid, karena timestamp itu tujuannya persis yang kita inginkan ya kan. Kita pengen nyimpan kolom edit itu, jadi buku ini tuh ditambahkan kapan gitu di perpus, jadi kita pakai timestamp. Kalau udah, kita masukin defaultnya itu current timestamp. Setelah itu kita masukin lagi satu lagi namanya location. Nah, location ini tujuannya untuk apa bilangnya, nentuin dimana letak dari buku tersebut. Nah, ini gue bikinnya 5 karakter deh, 5 karakter. Oke, karena nanti contohnya tuh kayak misalnya dia terletak pada apa tuh, pada rak ini, rak AB nomor 1 gitu ya, kayak gitu. Udah, gue tinggal bikin ya, create. Oke, selesai nih ya untuk pembuatan daripada table books. Sekarang gue mau ngapain nih? Sekarang gue mau bikin konekin database perpustakaan ke backend. Gimana caranya? Nah, itu gue mau pakai Connect ya teman-teman. Pertama-tama gue harus bikin dulu konfigurasi dari Connect. Nah, gue bikin konfigurasinya namanya dbconfig.js biar jelas gitu ya. Nah, di sini gue pengen import beberapa data penting ya yang kita perlukan. Nah, untuk data database itu nggak boleh kita taruh di
langsung di codingan, kita harus pakai environment variable. Nah ini gue udah ada si datanya nih, kayak gini. Nah, format dari Connect-nya itu dia nerima bentuknya kayak gini, dia bentuk objek, terus di dalam objeknya ada nama, environment Node.js nya kayak pre-development, production, testing. Terus dia juga nerima dalam namanya ada objek lagi yang isinya beberapa key, ada client, connection, migration, seed. Nah di sini dua ini yang penting sih, client sama connection. Client itu database jenis apa yang kita pakai gitu kan, kita bisa ada yang pakai PostgreSQL, ada yang pakai apa gitu ya. Nah gue sendiri gue pakai yang MySQL 2 karena tadi kita installnya MySQL 2 kan. Kenapa ada duanya ya jangan tanya gue ya, mungkin ini edisi terbarunya. Terus ada connection. Nah ini penting nih karena pada sebuah MySQL untuk terhubung dengan MySQL itu kita harus memiliki akses ke MySQL tersebut. Nah biasanya kalau kita jalanin di lokal di komputer kita, dia ada di port yang 3306 nah, kalau nggak salah ya. Nah makanya ini gue nggak declare portnya sih. Nah, harusnya ada 3306, terus nanti ntar dia di hostnya itu harusnya ada di local host. Ini dia juga di dalam database juga ada user, password, dan nama databasenya. Oke, kalau udah kita coba cek nih, karena dia nerimanya di dalam environment variable, kita bikin dulu juga environment variable-nya. Ntar kita copy dulu di sini. Copy. By the way ini data ini gue dapetin bukan ngarang ya, gue dapetin dari dokumentasi dari Connect-nya itu kalau nggak salah. Kalau nggak salah ada di guide, terus di configuration. Nah ini kan kalau kalian lihat nih dia nerima sebuah objek ya. Nah itu gua membuat jaminan dari objek ini. Portnya gua nggak pakai tadi karena apa, karena port gua 3306 itu udah default gitu. Kalau kalian nggak masukin tuh nggak apa-apa. Kalau kalian nggak default port kalian di 3308, kalian masukin juga port ya di apa namanya di sini kalian nih kalian tambahin port juga. Oke. Kalau udah kalian ngapain nih, kalian bikin dulu environmentnya, db host, db user, db port, db password, db name. Oke. Kalian masukin sesuai kalian itu waktu itu saat setup pakai apa. Kalau gua username nya gua pakai root, passwordnya gua kosongin gitu karena gua nggak pakai password. Kalau udah kalian save, terus kalian ngapain, kalian bikin lagi di sini folder namanya database. Terus kalian bikin beberapa folder. Ini untuk ini aja sih, buat apa namanya kedepannya aja sih. Nah, supaya nanti di db-config ini kita kan masukin ya seed sama data migration. Nah, karena nanti kalian nggak perlu tahu dulu, sekarang kalian mau koneksi database, kalian bikin file namanya connect.js. Nah dalam connect.js ini kalian pertama-tama kalian mau import connect-nya ya. Terus dari situ kalian mau import config-nya. Lalu kalau udah
connect sama config itu digabungin ya, supaya bisa connect ke database. Ini gue ada contoh codingannya. Connect itu dia sini. Nah, pertama-tama dia akan ngecek environment kita, lalu dari situ ntar dia ngambil apa namanya, di sini dia akan ngambil untuk environment yang development gitu. Tergantung sih, kalau environment kalian nanti production ya dia ambil production, sedangkan kita kan belum bikin nih. Nah itu 100% error ya, karena nggak ada, karena yang config yang ada cuma development. Dari situ kita coba copy aja semua karena nggak mau lama-lama. Nih nanti gue kasih filenya, kalian tinggal ikutin aja gitu. Oke, nanti kalian ikutin aja, kalian bikin folder baru lah apa gitu. Nah untuk kerjain lagi gitu. Setelah kalian copy ya kan, kalian kan nge-require db nya, config-nya. Terus setelah require kan kita dapat sebuah objek. Nah dari objeknya kita bisa ambil environment-nya gitu. Sesuai apa? Sesuai nama dari environment itu yang di sini. Terus kalian nge-get require connect-nya untuk akses database. Lalu kalian panggil fungsi connect dengan config ya. Nah config yang tadi yang di sini, objeknya yang udah kalian save. Nah terus ini apa nih di sini? Nah ini karena JavaScript itu, mohon maaf ya, bukan JavaScript sih, VS Code ya. Mungkin VS Code dia kurang lengkap intelligence-nya ya. Jadi dia nggak bisa ngedetect kalau yang kita pakai ini ternyata connect database ya kan. Nah kenapa? Nanti kedepannya ketika kalian mau pakai connect ini, kalian lebih mudah gitu. Nanti akan muncul beberapa fitur-fitur yang bisa ada dokumentasi yang bisa kalian baca gitu. Kalau kalian nggak percaya, nanti kita coba cek. Setelah kita save, kita pindah ke server. Terus kita ini ya, kita import ya, const connect require database connect. Terus kalau udah, kalian coba ini, kalian komen, Ctrl KU, terus kalian cek nih. Nah ini kan udah ada tipenya. Setelah kalian arahin nih, nah ini muncul nih apa namanya, dokumentasinya si connect-nya nih. Nah, makanya bagus kan, setelah kalian tahu nih ternyata raw ini dia apa namanya, dia nerima sebuah value nih, satu nih ya kan. Terus dia nerima dua, malah dia nerima oke, dia cuma nerima satu, dia cuma nerima satu value doang. Nah raw ini tujuannya apa? Dia untuk menerima SQL mentah gitu ya. Jadi bukan pakai connect-nya, tapi pakai SQL mentah untuk mengakses sebuah query gitu, query SQL. Misal di sini gue mau coba select 1 tambah 1 as result, then database connection succeed, data catch-nya database connection fail. Ini artinya apa? Ini gue cuma pengen ngecek apakah database itu normal ya kan. Karena select 1 tambah 1 as result ini nggak ada apa namanya, cuman untuk ngecek aja kondisi dari database-nya gitu. Lalu kalau berhasil, nanti dia akan masuk ke dalam fungsi then. Nah, di dalam then ini dia akan ada callback nih untuk database connection succeed atau database connection fail kalau kita catch. Nah, kita siapin dua fitur then sama catch. Kenapa? Karena connect ini kan sifatnya kan berinteraksi dengan database ya. Berarti sesuatu hal yang asinkronos ya kan. Sebenarnya ada cara callback, cuman kayaknya itu cuma menurut gue yang paling bagus ya dengan asinkronos sih. Nah, kenapa? Karena kan fitur yang namanya ngakses database itu
nggak instan ya, dia harus ada, kita harus ada sedikit waiting gitu ya, beberapa detik, kayak 10 milisecond atau berapa kan. Nah itu perlu tuh yang kita pakai asynchronous. Sebenarnya bukan bukan kita yang perlu, tapi dia yang perlu. Kita cuma pakai doang ya kan, dia sediain API, dia sediain library, kata dia kita harus pakai promise gitu, karena dia emang berbasis promise ya kan. Dia ngerjain bikin codingannya pakai promise semuanya, jadi kita harus pakai promise juga gitu. Kalau udah kalian save, kalian coba cek di terminal nih, harusnya udah jalan nih. Kalau masih gagal ya kita coba betulin. Oke, berhasil, tapi ada sedikit kesalahan ya. Di env-nya ini, oh ya, udah bener ya. Oke, nama jangan lupa nih teman-teman ya, sesuai nama-nama database kalian. Kalau misalnya nggak sesuai ya nggak akan connect ya. Ini artinya udah berhasil nih teman-teman nih. Kalau udah kalian udah berhasil, kita stop dulu di sini. Kita lanjut ke video berikutnya.